berbagai macam silang pendapat, kemudian ilahnya penyebab silang pendapat ulama tentang makna azal tadi agak lewat-lewat. Dan di sini masih lagi fa'in qulta fa'in lam yakun al-azlu makruhan min haitsu innahu kafun bi wujudil walad fala yaqudu an yaqra'a li ajli niyyatil ba'idati alayhi idh la yab'athu alayhi illa niyyatun fasidatun fiha syai'un min syawa'id syirk al-khafi. Dan apabila engkau mengatakan fa'in lam yakun al-azlu makruhan, kalau seandainya azal itu tidak makruh dari segi innahu daf'un li wujudil walad, karena dia mencegah keberadaan walad, keberadaan anak. Fala yaqud an yakrahu li ajli niyyatil ba'idati alaihi. Maka tidak jauh untuk dikatakan bahwasanya makruh. Kalau bukan makruhnya karena perbuatannya, minimal makruhnya itu karena niat. Yang dari niat itu timbullah perbuatan ini. إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي. Karena tidaklah muncul alaihi, la yab'atsu alaihi, tidak muncul darinya illa niyatan fasidah fiha syai'un min syawabi syirkil khafi, daripada niat yang rusak yang tidak bagus tadi, melainkan muncul sesuatu dari syawaib, noda-noda daripada yang noda kesyirikan yang tersembunyi, jadi kesyirikan alias hal-hal yang tidak bagus. Fa'akul, maka kata Ibnu Ghazali dikatakan an-niyatul ba'idatu 'alal azli khamsun. Niat yang timbul, yang memungkinkan, memotivasi terjadinya azal. Masih ke azal itu. Azal itu mengeluarkan mani tidak di dalam rahimnya, dijalur dikeluarkan di luar. Itu 5. Yang memotivasi niat, yang memotivasi azal ini kemungkinan ada 5. Mungkin setiap orang satu aja dia yang dia lihat. Yang pertama fisarori ini di dalam amah. Dulu kan masih memungkinkan, ketika amah itu masih memungkinkan amahnya kalau ahlul kitab atau Nasrani, apalagi udah masuk Islam, untuk digauli. Budak wanita yang dia miliki itu boleh digauli. Kalau selain Nasrani, Yahudi atau Muslimah itu tidak boleh. Wahwa hibdul mulki anil halak bistifgal al-idah wa qasdus ibqa'il milki bitarkil idah wa lam yasbabi laysa bimaniyyah. Kadang-kadang kalau lakukan azal ketika berhubungan badan dengan budak perempuan, karena kalau budak perempuan itu hamil dari anak tuannya, budak perempuan itu disebut umul walad, nggak bisa dijual, cuma bisa dimerdekakan. Dan anaknya yang terlahir dari budak itu merdeka, karena budak itu statusnya masih budak. Ini nggak ada, ini udah budak. Yang kedua, asanya itu istilqa'u kamalil mar'a wa sinniha li dawami tabattu'. Yang kedua, kadang berarti ini kan niatnya dari laki-lakinya ya, karena dia melakukan azal. Perkara niatnya dari laki-laki. Alasannya apa? Alasannya dia tidak mau mengeluarkan maninya di dalam rahim istrinya supaya istri
istrinya itu masih terlihat cantik. Lidawa metamanto, kalau masih tetap terlihat cantik itu postur tubuhnya tidak berubah. Karena kalau dia hamil itu pasti pasca melahirkan itu banyak perubahan di dalam badan. Satu. Yang kedua, juga organ kewanitaannya juga sudah semakin, kemudian payudaranya menurun. Tidak lagi seperti dia sebelum melahirkan. Jadi ada perubahan fisik. Kalau ditanya si laki-laki, kenapa engkau tidak pernah mengeluarkan di dalam? Betul istri itu hamil. Kalau istri itu hamil berubah fisiknya. Kalau berubah fisiknya, takutnya pandanganku sudah berbeda dengan diri. Jadi untuk bersenang-senang, bercita itu tidak terlalu semangat lagi. Istighfar hayatiya khawfan min khataril marad. Atau niat yang lain, kenapa engkau enggak mengeluarkan di dalam? Kenapa engkau lakukan azal? Dia katakan, kalau aku keluar di dalam, takut nanti istriku hamil. Kalau istriku hamil, aku khawatir waktu melahirkan. Melahirkan itu zaman dulu ya, itu mempertaruhkan nyawa. Termasuk yang paling banyak angka kematian itu disebabkan dari kelahiran. Ketika medis belum maju. Makanya sesar ini menurunkan secara drastis angka kematian karena melahirkan. Zaman dulu kalau darahnya tinggi atau semua, kalau anak lahir nggak bisa ditahan, pecah pembuluh darah dengan meninggal banyak. Atau udah pecah ketubannya, anaknya nggak keluar, nyampur, oksigen ibunya sudah berkurang, akhirnya meninggal. Berapa banyak? Nah, kalau seandainya niat kenapa tidak keluarin tidak? Karena takut istrinya hamil dan dikhawatirkan keselamatannya ketika melahirkan. Dari awal juga indikasinya kan sudah bisa sudah ada analisa dari awal. Namanya orang dulu walaupun medis kurang tahu dia udah penyakit begini, umumnya ibu muda yang seperti ini kalau dia melahirkan persentasenya tinggi untuk meninggal ketika melahirkan. Seandainya suami dengan niat supaya tidak terjadi hal tersebut kepada istrinya, dia akhirnya azan. Wahada aidan laisa manhiyan. Niat yang pertama tadi untuk budak perempuan itu tidak dilarang. Niat yang kedua ini supaya istrinya tercantik atau supaya tidak meninggal ketika melahirkan juga tidak dilarang. Cuma untuk yang niat yang kedua tadi, angka kematian dari melahirkan agak berbeda lah teruskan karena adanya sesar tadi. Al-thalithah, yang ketiga, al-khawfu min kasratil khuruj bisababi kasratil aulad. Kekhawatiran banyaknya pengeluaran dikarenakan banyaknya anak. Kenapa enggak keluarin di dalam? Takut jadi lagi ya, anaknya udah banyak. Takut beban ekonomi meningkat, jadi terlalu terbebani. Wal filosof, atau dia niatnya supaya menjauhi daripada kebutuhan untuk bekerja
ya secara berlebihan. Karena anaknya banyak tanggungan. Wa dukhulil madakhil su, dan dia khawatirkan dia menghalalkan segala cara. Wa hadza aidan ghairu manhiyin anhu. Ini juga tidak dilarang. Fa inna qillatal harji mu'inun 'ala din. Karena sedikitnya pengeluaran itu akan bisa membantu untuk agama. Jadi kalau dia pengeluarannya tak banyak, maka nggak membutuhkan banyak waktu untuk tiap hari itu terus-terusan kerja. Akhirnya apa? Akhirnya lupa untuk ibadah. Yang merupakan tujuan dia dihidupkan di dunia. Kata Imam Al-Ghazali, kalau penyebab dia tidak mau mengeluarkan darah, ini nggak apa-apa. Ini termasuk niat yang benar untuk hal tersebut. Cuma gambarannya gimana? Gambarannya dia sudah punya anak, beda dengan dua niat yang lebih dulu. Kalau ini dia sudah punya anak, mau nambah lagi, takutnya kalau zaman sekarang ini sudah ada spiral itu yang menghambat mani. Kalau ditaruh di perempuan, menghambat mani untuk masuk ke terakhir. Ya 90% efektif ke atas. Ada juga spiral yang dipasang ke laki-laki, bisa. Nah, cuma jalan yang paling ini ya dikeluarin di luar. Ini nggak apa-apa, ada suruhnya dan takut jadi. Nah, kata Imam Ghazali, al-kamalu wal fadlu fi tawakkuli wa thiqati bi amanillahi ta'ala al-qal. Akan tetapi benar katanya, al-kamal untuk yang sempurna, wal fadlu dan fadilahnya itu adalah di dalam tawakul, harusnya ditawakal. Wathiqah, dan dia percaya bil dhamanillahi ta'ala, dengan jaminan Allah, haitsu qala, sekiranya Allah itu bersabda, berfirman di Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah dari siapapun yang hidup di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin kepada mereka rezeki. Wala jarama fihi sukutun an darwatil kamal wa tarkul afdal. Jadi begini, jangan takut banyak anak, karena setiap anak itu Allah sudah tentukan rezekinya masing-masing. Ada jalur. Jadi yang afdal jangan takut. Berapapun Allah kasih, harusnya ada ketenangan jiwa yang dia dapati dari janjinya Allah, dan dia percaya dengan janji tersebut. Nah, ini yang tingkat sempurna. Ada orang yang tidak sesempurna itu, dia pikirannya itu selalu kalau dengan kehidupanku sekarang nambah anak lagi, ini akan semakin sulit. Apalagi memang faktor ekonominya faktor yang utama yang terjadi keributan di dalam rumah tangga. Maka orang yang tidak ingin menambah beban ekonomi dikarenakan hal ini, dia taruh kalah apa? Cuma boleh. Walakin an-nadhar bil awaqib wa hifdzil mal wa ittikharihi ma'a kaunihi munaqidan li tawakkul la naqulu innahu manhiyun anhu. Akan tetapi an-nadhar fil awaqib, dia itu terlalu berpikiran jauh. Nah, itulah yang menyebabkan orang itu terlalu banyak beban di dalam pikirannya.
dia terlalu memikirkan hal yang belum pasti akan terjadi, cuma sudah dia takuti, padahal itu belum tentu terjadi, terlalu jauh memikirkan. Padahal dan kebanyakan yang dipikirkannya itu yang terjadi tidak sejauh itu. Wahid dan al wa tikharihi ma'a kaunihi munaqqidan li tawakkul la naqulu innahu manhiyun anhu. Dan juga kita katakan seperti Imam Ghazali begini, engkau memupuk harta terlalu banyak karena takut kalau nggak terlalu, kalau ada kebutuhan, satu kebutuhan supaya nggak minjem-minjem, supaya nggak bingung. Kata Imam Ghazali secara zahir ini juga bertentangan dengan tawakal, berarti nggak tawakal juga. Kenapa terlalu takut? Ini apa ini buat aset, ntar kalau butuh duit aku semua masih ada aset. Berarti kan secara zahir juga bertentangan dengan makna tawakal. Cuma dilarang nggak dilarang, selagi itu dari jalur yang halal. Sama ini juga. Kenapa berpikiran ntar kalau jadi anak aku tambah susah melihat kehidupan seperti ini? Kalau mau lihat ketawakal sempurnanya, jangan takut karena Allah pasti menjanjikan. Asal dia semangat, asal dia jalani, dan apapun yang dia dapat, dia tawakal dan dia bersifat qanaah. Itu yang penting kan. Akan tetapi gak semua orang ada modal ini di dalam diri. Maka Imam Ghazali, ya apa-apa dia gak sesempurna itu. Dia tidak melakukan itu, atau dia melakukan azal. Artinya dia tidak mau memasukkan sperma ke dalam rahim istrinya supaya gak jadi anak lagi. Kalau jadi anak lagi tanpa tanggungannya. Sedangkan ekonominya tingkatnya lemah. Maka niat ini benar juga kata Imam Ghazali. Gak apa. Dia melakukan azal dengan niat. Ini poin besarnya apa? Tadi kalau seorang laki-laki dia membuang spermanya tidak di dalam rahim, di luar. Kalau ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, kalau ada kita makruh. Sekarang Imam Ghazali aja debat teknis. Dia menulis seolah-olah buat satu orang untuk berdebat berdiskusi seperti itu. Kalau seandainya kalian mengatakan azal sendiri itu tidak makruh, kalau begitu kata Imam Ghazali, tidak jauh kalau kita hubungkan dengan niat penyebab azal. Niat ini akan menjadikan hukum azal itu bergantung dengan niatnya. Ke satu, kedua, ketiga masih nggak apa-apa. Niat yang ini kalau sumber azalnya, munculnya motivasinya dari niat ketiganya, jadi memang tidak mengapa, tidak apa. Rabi'ah yang keempat, al-khawfu minal aulad al-inab. Kalau penyebab azalnya dia takut dapat anak perempuan, bima ya'taqidu fi tazwijihinna minal mu'arrah kama kanat min adatil arab fi qatlihim al-inab. Dikarenakan adanya keyakinan bahwasanya lebih kepada kebudayaan ya, menikahkan anak perempuan itu adalah aib untuk dirinya, untuk keluarga. Sebagaimana kebiasaan kaum Arab di zaman jahiliyah, anak perempuan kalau lahir membunuh sendiri. Kalau laki-laki, mereka masih berharap untuk ada yang menjaga diri mereka, ada yang ikut perang dari anaknya, mau perang dulu. Fahadihi niyatun fasidatun. Ini adalah niat yang fasid, yang rusak, fasid, tak bagus. Lau taraka bisababiha aslan nikah atau aslan luqa. Kalau seandainya ditinggalkan dikarenakan sebab ini, takut dapat anak perempuan, aslan nikah, yang ditinggalkan itu nikah, nggak nikah sama sekali gara-gara takutnya. Awas selalu nikah atau dia nikah cuma nggak mau berhubungan karena takut ada yang
masuk ke rahim jadi anak perempuan, atimabina, dosa dia. Kalau gara-gara ini dia nggak mau nikah, gara-gara ini dia nikah cuma nggak mau hubungan, kenapa tak dapat anak perempuan? Lah bitarkan nikah wal batal. Jadi dosanya itu bukan karena nggak nikahnya, karena niatnya ini yang merusak. Karena orang nggak nikah alasannya kan masing-masing. Kalau alasannya takut dapat anak perempuan, ya ini nggak bagus. Nggak bagus. Masa anak perempuan dianggap suatu aib, suatu hal. Ditarget nikah wal batal. Jadi haramnya kata Imam Ghazali bukan karena nggak nikahnya, bukan karena nggak berhubungan badannya, bukan karena fi'il atau perbuatannya. Haramnya karena niatnya nggak bagus, takut punya anak perempuan. Ini sangat tidak bagus di dalam Islam. Fakada fil azal, begitu juga di dalam azal. Dikatakan sama halnya ketika dia azal baninya, alias tidak buang maninya di dalam rahim. Begitu juga tadi kalau nikah ya, karena niatnya nggak pengen punya anak lagi, kalau punya anak perempuan, nggak nikah haram, karena nikah kalau juga. Cuma niatnya ini yang buat apa? Nggak ada yang disebut orang nggak nikah hukumnya haram, siapa ya? Nggak ada yang hukumnya, karena nikah bukan wajib. Cuma niat ini buat dia haram. Begitu juga azal. Azal itu fi'il nikah haram. Cuma niatnya, kenapa dia nggak pernah keluarin di dalam rahim istri? Takut dia dapat punya anak perempuan, ta'ayu. Akhirnya niatnya azalnya. Wal fasad fil i'tiqad al-mu'arraf bi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu. Wal fasad, dan kerusakan, rusaknya itu, jeleknya itu di dalam keyakinan mu'arraf, adanya aib memiliki anak perempuan di dalam sunnahnya, di dalam syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyad, itu lebih berbahaya. Gak ada di dalam Islam keyakinan itu. Buang itu keyakinan jahiliyah, adat dan kebiasaan jahiliyah benar-benar ditentang di dalam Islam. Berapa ayat Quran tentang hal itu? Enggak. Masih ada di sekarang ya. Orang-orang yang nggak suka kalau punya anak perempuan, supaya nggak punya anak lagi. Efeknya apa? Mau lihat dulu. Ketika anak itu lahir, memang dibeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Walaupun sebaliknya nggak boleh juga anak perempuan lebih disukai daripada anak laki-laki. Secara umum, orang tua itu haram membagi kepada anaknya dengan pembagian yang tidak adil, baik harta ataupun sedekah, kecuali ada hal-hal tertentu makabul. Anaknya lebih soleh, maka dia lebih, atau anaknya lebih berbakti kepada dirinya, maka pembagian lebih. Atau anak yang satu ini lebih banyak kebutuhannya, maka dia lebih. Ini bukan nafkah yang wajib ya, nafkah yang wajib itu ketika anak sudah balik ya, itu kan sama semua sesuai kebutuhan. Ini dia udah balik, udah berumah tangga masing-masing, cuma orang tuanya masih banyak punya harta. Nah, itu haram kalau baginya karena kenapa bisa menyebabkan letaknya silaturahmi antara saudara sama anak dan dijelaskan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Dalam materi Imam Syafi'i malah makruh haram, karena itu punya orang tua. Itu hilang. Cuma pendapat makruh dan karaha ini hampir sama-sama kuat aja dalam materi Imam Syafi'i. Mereka sebaiknya tinggalkan. Kemudian ada pengecualian tadi, kalau anak yang lebih soleh, lebih berbakti, atau anak yang ini lebih membutuhkan, dikasih lebih banyak. Terapa?
wayanzilu manzilat imra'atin tarakatin nikaha istinkaban min an ya'luha rajulun fakana tatashabbahu birrijal. Dan ini kedudukannya sama seperti perempuan yang meninggalkan, yang dia itu memilih untuk tidak menikah, istinkaban min an ya'luha rajulun fakana tatashabbahu birrijal. Ini hukumnya sama seperti seorang perempuan dia milih tidak menikah. Apa alasannya? Alasannya karena dia tidak mau diperintah oleh laki-laki. Dia gak mau diperintah oleh suaminya. Dia mau hidup bebas. Makanya dia gak nikah. Maka gambarannya dia seperti menyerupai laki-laki. Karena rumah tangga itu kan namanya kolaborasi. Bisnis itu kan juga kolaborasi, ada pimpinan, terus ada struktur di dalam kepemimpinan perusahaan, dari atasan sampai bawahan. Semua menjalani fungsi masing-masing. Itu juga setiap organisasi. Organisasi yang terkecil di dalam masyarakat itu adalah keluarga. Harus ada pemimpin di dalam keluarga. Dan itu yang di dalam Islam adalah seorang laki-laki. Partnernya adalah istrinya seorang perempuan. Jadi kalau dia gak nikah, penyebabnya ini si perempuan ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi jangan begitu. Wala tarji'ul karahatu ila aini tarjil nikah, innama tarji'u ila niyyah. Oh, haram, bukan haram ya, makruh si perempuan tadi gak nikah karena ini. Bukan haram, makruh kata Imam Ghazali. Dan makruhnya itu bukan karena meninggalkan nikah, akan tetapi kembali kepada niat. Niatnya karena dia gak mau diperintah, dia mau hidup bebas, kamu pegang lakinya, ini hal yang tidak baik. Imam Ghazali. Cuman Imam Ghazali cari hal-hal yang hampir mirip aja hukum. Seperti tadi. Dan ini disamakan juga sama seperti katanya kalau seandainya niatnya ini terjadi di dalam asal pernikahan, kenapa nggak nikah atau punya anak perempuan? Haram juga katanya. Haramnya bukan karena nggak nikahnya, tapi niatnya. Dan ini serupa katanya perempuan nggak mau nikah, alasannya apa? Takut diperintah oleh laki. Dia mau bebas, mau keluar kapan aja, mau balik kapan aja. Kan nggak bagus ininya, apa ke rumah tangga. Kayak ada anak buah, dia mau kerja, cuma nggak mau diperintah sama bos, mau saya anaknya dia. Kan nggak jadi perusahaan, nggak jalan. Baik. Karena semua harus ada fungsi masing-masing. Ini yang keempat. Yang kelima, al-khamisah an tantanya al-mar'atu li ta'azzuziha wa mubalaghatiha bil nafaqah. Si perempuan tidak mau tembak di dalam. Yang ini tanya apa? Yang ini nggak mau perempuan. Lita'azzuziha,
karena dia itu terlalu berlebih-lebihan di dalam agama. Wa mubalaghatiha fil nadhafa, berlebih-lebihan di dalam membersihkan diri. Fatah rizani natalqi, maka dia gak mau hamil, wanifas gak mau nifas, warada gak mau nyusui. Berarti ini bukan azal ya, lebih kepada tidak mau berhubungan badan. Jadi ini gak mau mandi wajib maksudnya. Jadi bukan masalah teror di dalam, kalau tidak keluar di dalam juga namanya sudah masuk kepala zakarnya, itu udah wajib mandi kan. Bahkan ada jika ada termisah khawarij, ini adalah kebiasaan perempuan-perempuan khawarij. Khawarij ini salah satu firqah golongan yang sesat itu dalam Islam. Di mubalaghatihinna fi isti'mal al-miyah, karena mereka berlebihan di dalam memakai air. Hatta kunna yaqdina salawati ayyam al-hayd, dalam agama terlalu berlebihan sampai sholat 5 waktu yang ditinggalkan waktu di haid itu dia kodok juga sama mereka. Pertama, kalau mengkodok sholat di hari-hari haid itu, kalau waktu haid sholat itu sepakat dosa. Kalau mengkodoknya hukumnya haram juga. Makanya ada pendapat yang membolehkan. Nah mereka ini sholat yang ditinggalkan waktu haid dia kodok juga sama mereka. Wala yadkhulna al-khala' illa uratan, dan mereka kalau masuk kamar mandi selalu bertelanjang. Kenapa? Takut pakaiannya najis. Masuk aja najis itu urusannya. Bahkan kalau kita masuk kamar mandi kita handuk jatuh ke bawah, najis enggak? Kalau ubin itu terbuat dari tulang babi, maka ya pasti najis. Kalau terbuat cuma dari batu biasa, suci gak batu itu? Suci. Mungkin ada najis. Balik lagi kepada najis itu gak bisa pakai mungkin-mungkinan, harus melihat ada najisnya di situ. Baru badan kita bisa jadi najis. Nah hal-hal yang kayak gini yang dilakukan oleh nisa'ul khawarij. Jadi nyangka semua yang ada di kamar mandi itu semuanya najis. Kalau masuk kamar mandi najis. Jadi setiap masuk kakinya keinjak gak pakai sandal, harus disiram lagi sebelum keluar. Kenapa? Kakinya najis ya kan? Ini kebiasaan nisa'ul khawarij. Limubalaghatihinna bi isti'malil miyah. Fahadhihi bid'atun tukhalifu sunnah. Ini adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Itu ada kalimat bid'ah di dalam Imam Syafi'i, Imam Ghazali di dalam kitab yang dalam dua gitu. Cuma mereka tidak mengatakan bid'ah itu haram, enggak langsung haram. Kalau iterapnya berarti makruh, itu sebaiknya ditinggalkan. Wahya niyatun fasidah, ini adalah niat yang fasid. Ini kembali ke asal masalah. Jadi itu tidak mau berhubungan, takut mati, takut ini perempuan. Untuk istri itu nggak boleh nolak sama suaminya untuk berhubungan badan, alasannya dia mandi terus nggak boleh. Kalau istri adalah suatu kewajiban untuk tarkib, untuk melayani suaminya di dalam hubungannya. Wasta'adanat wahidatun minhunna ala Aisyah radhiyallahu anha lamma qadamat al-Basra falam ta'dan laha. Ketika Sayyidatuna Aisyah sampai ke Basra, ada satu perempuan minta izin supaya dia gak mau berhubungan badan dalam pernikahan. Karena hal itu tadi ini Sayyidatuna Aisyah itu sahabat. Wayakun al-qasdu wal fasid duna mabdalu dhalik. Jadi yang rusak itu apa? Yang rusak itu niatnya, gak
pengen punya anak, nggak pengen suci-suci dari nifasnya kalau sudah selesai nifasnya, nggak pengen keluar darah nifas karena melahirkan lama sampai 2 bulan karena nifasnya. Dia nggak mau repot, nggak bersih, nggak pengen punya anak, itu nggak ada hal. Cuma niatnya ini rusak gara-gara apa? Nifas tadi, melahirkan pula, bakal keluar darah, kotor lagi. Jadi terlalu berlebihan di dalam menjaga kebersihan dirinya. Dan dia malas dirinya itu kotor, maunya bersih terus. Hal-hal yang berlebihan seperti ini tidak ini ada 5 ya. 5 niat yang terkadang orang itu melakukan azal di dalam perhubungan badan. 3 yang pertama itu nggak pernah. 2 yang terakhir itu yang tidak bagus. Fa'in kunta waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka nikaha makhafatan iyali falaysa minna. Kalau kau katakan, kata Imam Ghazali, telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang meninggalkan menikah, memilih untuk tidak menikah karena takut punya tanggungan, falaysa minna, maka mereka itu bukanlah dari golongan kami yang sempurna. Benar, maka kami katakan kata Imam Ghazali, maka kami jawab, al-azlu kadzalika. Maka al-azl ini sama seperti meninggalkan untuk tidak menikah, memilih untuk tidak menikah. Wa qauluhu laisa minna, kau ucapan Nabi bukanlah dari golongan kami, ay laisa muwafiqan lana ala sunnatina wa tariqatina wa sunnatuna fi al-afdal. Maka orang ini tidak muwafiq, tidak mengikuti sunnatina, sunnah di sini, wa tariqatina, jalan kami, ajaran kami, wa sunnatuna fi al-afdal, dan ajaran kami adalah melakukan yang afdal. Jadi orang yang tak nikah alasannya takut punya beban, punya anak, punya istri, punya suami, kalau ini sama yang dia di azal takut punya anak kan, ini meninggalkan yang bukan baik pun tak. Kalau kau katakan faqad qala sallallahu alaihi wasallam fi azal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam azal, dzalikal wa'dul khafi, itu adalah wa'dul khafi. Qara'a wa idzal maw'udatu su'ilat, dan ketika anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu ditanya, wa huwa fi sahih, ini ada di dalam sahih. Dan azal itu kata Nabi, wa'adu itu membunuh anak tersembunyi, karena spermanya dibuang di luar kan mati kalau di luar. Kalau di dalam mungkin kan hidup, mungkin kan jadi itu anak. Benar. Wafir sahih ayat akhbar salih berjibah. Ini hadisnya sahih. Cuma kata Imam Ghazali dia jawab, di dalam kitab sahih juga banyak hadis-hadis yang membolehkan. Ini hadis yang zahirnya tidak membolehkan azal kan. Yang dipakai hadis ini untuk ulama-ulama yang mengatakan azal itu haram. Kata Imam Ghazali dijawab lagi, ada juga hadis yang sahih membolehkan. Jadi kan kalau ada hadis yang sama-sama sahih yang zahirnya tidak tinggi, harus ada pertamjih. Pertamjih itu mana yang dikuatkan dari hadis ini, boleh atau boleh? Sejarah ulama boleh istilah. Qaulu al-wa'd al-khafi kaqaulihi syirk al-khafi wa dzalika yujibu karahatan la tahrim. Hal itu di dalam hadis tersebut cuma berbuah hukum makruh, tidak berbuah hukum haram, karena ada hadis yang membolehkan tadi. Jadi larangan itu tidak semuanya haram, ada larangan yang hukumnya itu makruh. Baik, qulta faqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau kau katakan itulah
Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, al-azlu huwa al-wa'd al-asghar. Al-azl itu adalah wa'du tadi ya, al-asghar. Fa innal maqnu wujuduhu bihi huwa al-maw'udatu as-sughra. Qulna hadha qiyas minhu li daf'i al-wujud ala qat'ihi wa huwa qiyas al-qat'i. ولذلك أنكره عليه علي رضي الله عنه لما سمعه وقال لا تكون موجودة إلا بعد سبع، أي بعد 7 أطوار. Kata, jadi mau'udat itu seperti membunuh anak ya. Cuma itu pun ditentang oleh Imam Ali ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan itu membunuh anak secara terselubung, orang yang buangnya di luar dan di dalam. Imam Ali tentang itu ucapan itu karena Imam Ghazali. Kata Imam Ali, kalau tidak menjadi seorang anak kecuali sudah melewati 7 proses. Total ayat waridah fi atwar al-khalq. Banyak itu ayat yang menjelaskan proses penciptaan makhluk. Dari awal kan Nabi Adam pakai tanah aja ya, ditiupkan dulu ya. Untuk anak keturunan ini kan melalui proses gabungan badan ini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia ini kami ciptakan dari tanah awal. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian proses anak keturunannya dibuat dari nutfah, sperma, qararin makin yang masuk di dalam rahim. Ila qaulihi ta'ala, nah ayat ini berlanjut tsumma ansha'na khalqan akhar. Jadi dari sperma kemudian bertemu dengan ibu turun, dibuahi, menjadilah segumpal daging, kemudian berubah segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian mulai tercipta tulangnya dibalut dengan kulit, dalamnya ada otot dan yang lain. Baru ujungnya tsumma ansha'na khalqan akhar, kemudian kami ciptakan adalah khalqan akhar, ciptaan yang baru. Nafakhna fihi ruh. Kemudian baru di proses terakhir itu adalah ditiupkannya ruh. Tsumma ta'ala qauluhu ta'ala fil ayat wa idzal maw'udatu su'ilat. Baru Imam Ali menyebutkan wa idzal maw'udatu su'ilat. Jadi maw'udatu su'ilat itu anak perempuan yang dulu. Ketika sudah sampai proses ditiupkannya ruh, ini sepakat ulama kalau sudah ditiupkan ruh di dalam janin itu biasanya 4 bulan lebih digugurkan, hukumnya haram, sama seperti membunuh karena udah hidup dia di dalam janin, di dalam rahim itu, tapi tidak dibenarkan. Wa idza nadarta ila ma qaddamnahu min tariqil qiyas wal i'tibar ظهر لك تفاوت مقصد علي وابن عباس رضي الله عنهما في الغوص على المعاني وترك العلوم. Jadi kalau kita perhatikan apa yang telah kami kemukakan di dalam kias, mulai tibar dan meneliti, toharakan, maka akan muncul untukmu tafawut maksud, bagaimana ada perbedaan maksud dalam kedudukan antara Imam Ali dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini orang-orang ulama besar ini. Cuma Imam Ali kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan pintunya itu, kota kan ada pintunya itu Ali. Imam Ali lebih detail lagi menjelaskan filosofis di dalam masuk ke dalam ma'ani wadatil ulum, di dalam makna-makna dan proses bisa sampai kepada pengetahuan dapatnya ilmu itu, membedahnya. Jadi 2 karakter ini sangat berbeda antara Imam Ali dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kaifa wa fil muttafaq alaihi bi sahihin Jabir anhu qala, bagaimana tidak di dalam hadis yang sepakat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Jabir anhu qala bahwasanya Nabi bersabda, kunna na'zilu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an wa yanzil. Kami di zaman Nabi
ta'zim, lakukan azal tadi. Dan Quran turun. Kalau setelah zaman Nabi kan enggak ada lagi. Setelah Nabi meninggal. Artinya kalau itu haram maka turun ayat Quran yang mengharamkan. Wa fil laudil akhar kunna na'zilu fa balagha dzalika Nabi Allah alaihi salatu wasallam fa lam yanha. Kami melakukan itu sampai kepada telinga Nabi dan Nabi enggak larang. Kalau itu salah Nabi enggak boleh diam. Kan sifatnya Nabi dan Rasul itu at-tabligh, harus disampaikan apa yang menjadi perintah dan larangan Allah. Ketika Nabi tidak melarang, berarti kan ya enggak harus. Nabi ayat Jabir bin Abdullah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih dari Jabir bahwasanya beliau berkata inna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya seorang lelaki datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil berkata inna li jariyatan hiya khadimatuna wa saqiyatuna fil akhir. Saya memiliki budak perempuan dan dia itu adalah orang yang ngurusin kebun kurma kami, kebun kurma aku. Wa ana atufu alaiha, dan aku sering bolak-balik nemuin dia. Nemuin, ngumpul, maksudnya berhubungan, karena kan halal kan kalau budaknya sendiri. Wa akrahu an tahmila, cuman aku tidak mengingini dia hamil dari diriku. Jadi anak-anak yang terlahir dari budak ini jadi bahan celaan kan untuk teman-temannya, ibu kamu budak, ibu aku lihat orang merdeka. Jadi air juga ya, jadi gak nyaman. Jadi salah satunya itu di kamu. Maka alaihi salatu wassalam i'zal anha in syi'ta fa innahu sayatiha ma qaddara laha. Kata Nabi, kalau kamu masuk gak apa-apa. Cuma sesuatu yang Allah sudah takdirkan untuk jadi, maka jadi apa? Fala bisarrajul ma syaa Allah thumma atahu faqala inna jariyata qad hamalat. Oke, setelah ngomong sama Nabi hal tersebut, enggak berapa setelah sekian lama datang lagi ngasih tahu bahwasanya budak yang diomongin kemarin toto hamil. Soalnya dia ngeluarin itu di luar. Karena Nabi kalau sudah ditakdirkan bakal jadi sudah jadi. Faqala alaihi salatu wasallam qad akhbartukum annahu sayatiha ma qaddara. Kata Nabi, aku telah kasih tahu bahwasanya akan mendatangi dirinya si perempuan tadi sesuatu yang sudah ditakdirkan untuknya. Kalau sudah ditakdirkan hamil, bakal hamil juga. Kullu dzalika fi sahihain. Semua itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cuma kebanyakan tentang hasil. Cuman kalau secara pertama kalau ada yang Syafi'i hukum makruh. Akan tetapi kalau mau didetailkan lagi, niat-niat itu tadi, niat yang jelek itu bisa berdampak hal. Apalagi kalau istrinya itu pengennya dikeluarin ke dalam, ya enggak apa nyakitin, ada yang bisa dijadikan apa perbedaan pendapat antara ulama di dalam menjelaskan hukumnya seperti yang harus. Baik, besok yang ke-11 ini pertemuan yang akan datang di adab dan wiladah, adab melahirkan, adab